Selamat pagi jemaat Grafe sekalian. Saya senang sekali diberikan kesempatan untuk merekam firman Tuhan di tempat ini. Pagi Pak Suyanto baru pulang dari blok kelas, luar biasa. Jadi satu semangat yang saya teladani dari beliau, di mana-mana tabur terus, tabur benih firman Tuhan terus. Dan ini mengingatkan kami, murid-muridnya, bahwa ketika mendirikan jemaat bukan sekedar program-program, tetapi yang paling penting bagaimana gereja berfungsi sebagai wadah penyelamatan. Kalau gereja tidak berfungsi sebagai wadah penyelamatan, kaki Dian tidak bersinar dengan terang, maka jangan sampai seperti jemaat di Efesus, kaki Diannya Tuhan ambil. Nah ini setiap kali lihat Pak Suyanto seminar, blok kelas, kita semangatnya tidak boleh kalah. Nah jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur melihat perkembangan Grafe luar biasa. Saya ingat ketika pertama kali saya memutuskan untuk kuliah di Grafe pada waktu saya tamat SMA waktu itu. Dulu masih dilayani oleh almarhum Gembala Firman, itu Gembala GBA Philadelphia yang tadi disinggung oleh Pak Suyanto. Dulu saya belum pernah ke Grafe, saya buah dari pelayanan di Gramata. Jadi ketika saya memutuskan untuk kuliah di sini, bayangan saya waktu itu adalah STT Grafe, kan belum GITS, STT Grafe. Dulu bayangan saya, STT Grafe itu kayak model kayak Trisakti, atau Tarumanegara, atau lebih besar lagi harapannya seperti UPH gitu, Pelita Harapan. Waktu saya dibonceng oleh almarhum Gembala Firman sampai ke sini, dulu masih mungkin 2 rumah mesti. 2 rumah gitu. Mana Pak Firman? Ini. Hah? Ini. Tapi saya bilang ini, meskipun rumah ini adalah tempat yang mengajarkan kebenaran. Ini disinilah kebenaran diajarkan. Bapak saya antar saya waktu daftar, kamu nggak salah pilih tempat? Enggak, saya nggak salah pilih tempatnya. Ini gereja yang benar. Ini tempat di saya di mana saya ingin dibimbing, dibentuk di sini. Dan sekarang puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memimpin dan juga memberkati akan jemaat Grafe. Baik, Bapak Ibu jemaat Islam Tuhan, pada pagi hari ini semuanya kita untuk membuka 2 nats yang akan menjadi renungan dan juga pembelajaran kita akan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita buka dalam Kejadian pasal yang kelima. Kita belajar dari satu tokoh yang bernama Henok. Kejadian pasal 5. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 21 sampai yang ke-24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kita akan baca pada hitungan yang ketiga. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. 1, 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita buka lagi di dalam surat Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan baca bersama dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Yang ketiga, 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menerangi akal budi, pikiran, dan juga hati kami, sehingga kami dapat mengerti akan pengajaran-pengajaran dalam firman-Mu, dan juga dapat mengaplikasikannya dalam hidup percaya kami. Pimpin kami ya Bapa, kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang sekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tokoh Henokh. Referensi tentang Henokh di dalam Alkitab tidak banyak. Kita dapatkan dalam kitab Kejadian, tadi yang kita sudah baca, kemudian dalam kitab Ibrani, dan satu lagi dalam kitab Yudas. Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, bernubuat. Kalau hari ini ada yang namanya kitab Henokh, itu tidak kita terima sebagai kanon firman Tuhan. Itu kita termasuk digolongkan sebagai pseudografa, atau kitab-kitab palsu. Kalau Anda search-nya, kitab Henokh. Nah, dari kitab Henokh inilah, kalau Anda pernah mungkin menonton kisah tentang banjir Noah, yang besutan Hollywood, dibintangi oleh Russell Crowe, itu diambil dari cerita dalam kitab Henokh ini, yang mengisahkan tentang ada malaikat yang jatuh, Nephilim, tapi dalam buku Henokh ini malaikat yang jatuh itu tertutup karena dia bantuin manusia, diasingkan dari surga, kemudian badannya terangnya tertutup oleh batu dan lumpur. Nah, mereka lah yang katanya bantu Nuh bangun bahteranya. Nah, itu diambil dari kitab Henokh. Tetapi kita tidak menerima kitab Henokh itu sebagai kanon atau firman Tuhan. Itu adalah kitab pseudografa, kitab yang kita tidak tahu siapa penulisnya, kemudian dicatut namanya Henokh. Nah, ini kitabnya Henokh. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Henokh dikatakan kalau dalam kitab Yudas keturunan ke-7 dari Adam. Mengapa? Karena ada 2 nama Henokh dalam Alkitab. Coba kita buka dalam kitab Kejadian. Ada Henokh yang lain. Dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Lalu Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Jadi ada 2 Henokh. Henokh yang Kejadian pasal 4 ini adalah anaknya Kain, sementara Henokh yang akan kita pelajari ini adalah keturunan ke-7 dari Adam. Jadi ini 2 Henokh yang berbeda, sesuai dalam Tuhan. Nah, apa yang paling menonjol dari Henokh? Henokh adalah satu dari 2 pribadi yang dicatat dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Satunya lagi siapa? Elia. Dan kita baca Henokh di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dan untuk alasan inilah, karena alasan inilah Henokh kemudian dimasukkan ke dalam jajaran pahlawan iman Ibrani pasal yang 11. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya membagi khotbah saya menjadi 3 bagian. Pertama, kita akan melihat apa yang bukan dimaksud hidup bergaul dengan Allah. Apa yang bukan dimaksud dengan hidup bergaul dengan Allah. Yang bukan dimaksud hidup bergaul dengan Allah adalah memperkatakan atau seolah-olah memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Kita seringkali mendengar ada teman-teman dari gereja sebelah. Dulu saya pernah nginap di satu tempat saudara yang gereja karismatik. Ketika mereka renungan pagi, nyanyi dulu mereka. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Wah, jadi
kesannya akrab, ya. Akrab, intim dengan Tuhan. Selamat pagi Bapa, ya. Selamat pagi Yesusnya, selamat pagi Roh Kudus, ya. Akrab, ya, intim. Bergaul, ini yang namanya bergaul, Pak. Ya. Tetapi saudara Tuhan, ya, ada persoalan teologis di situ. Ada persoalan teologis. Kenapa? Karena kalau biasanya kita mengucapkan selamat pagi, kita berharap, ya, selamat pagi Pak Gredi, ya, selamat pagi Pak Dekan Junadi, ya, dengan harapan pagi ini semoga apa? Selamat, ya, baik-baik saja. Selamat pagi Pak Roni, ya, selamat siang Pak Roni, ya, semoga siang ini ya, baik-baik saja, selamat. Dan kalau apakah ini bisa diaplikasikan, ya, diterapkan kepada Tuhan? Selamat pagi Tuhan, semoga pagi ini engkau baik-baik saja. Oh, enggak masuk ini, ya. Selamat pagi Bapak, ya, semoga pagi ini Bapak baik. Ya, enggak masuk, ya. Ada, ya, tidak cocok secara teologis, ya. Ada persoalan teologis di situ. Jadi bukan itu, ya. Bukan sekedar ya, omong selamat pagi, ya, memperkatakan hal-hal yang kata-kata yang seolah-olah akrab atau intim. Bukan itu dalam Tuhan yang dinamakan bergaul dengan Allah. Lalu apa lagi yang bukan dimaksud dengan bergaul dengan Allah? Dulu sebelum saya mengenal kebenaran, ya, saya berada di gereja yang itu juga. Ya. Kami dulu ada kumpulan yang anak muda juga pada itu. Karena mau terkesan akrab, ya, dengan Tuhan. Jadi kalau biasanya berdoa, Bapak, ya, berkatilah makanan ini. Biasa kita berdoa seperti itu. Ya. Nah kali ini dirubah karena mau kesannya akrab dengan Tuhan. Jadi waktu itu, ya, kami anak mudanya, ya, sebelum di gereja yang benar, ya, kenal kebenaran, kami ganti, ya. Beh, mau makan nih Beh, gitu. Berkati ya Beh, gitu. Jadi sekarang diganti pakai babeh, gitu. Jadi biar kesannya apa? Kesannya akrab, ya, intim, ya. Apa itu namanya bergaul? Oh, kan bergaul, kan saya akrab, ya, Beh. Oh, bukan itu juga dalam Tuhan, ya. Bukan itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan, ya, bergaul dengan Allah? Kita masuk ke bagian kedua. Ya. Apa yang dimaksud dengan bergaul dengan Allah? Kalau, ya, kita baca di dalam Kejadian, ya, pasal yang kelima di situ, di ayat 24 dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ya, kata dibalik bergaul, ya, dalam King James dipakai kata Henok walking with God. Ya. Is walking with God. Henok berjalan bersama dengan Allah. Henok berjalan bersama dengan Allah. Kemudian kita baca lagi dalam Ibrani pasal yang 11. Tadi. Ibrani pasal yang 11. Dalam ayat yang kelima. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok berkenan kepada Allah. Jemaat yang saya dalam Tuhan, Tuhan tidak mau berjalan dengan orang yang tidak ia berkenan. Tuhan tidak mau berjalan dengan orang bersama dengan orang yang tidak ia berkenan. Berarti Henok adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dengan kata lain, bagaimana orang bisa berkenan di hadapan Tuhan? Kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti Henok juga beriman kepada Allah Yehova dengan benar. Ia beriman kepada apa yang disampaikan oleh kakek buyutnya Adam, bahwa kelak dari keturunan nenek buyut kamu akan lahir seorang juru selamat yang akan meremukkan kepala ular. Dan dia adalah Allah Yehova itu sendiri. Tampaknya Henok beriman dengan itu. Sehingga Henok diselamatkan. Dia beriman kepada juru selamat yang akan datang. Kita yang mau diselamatkan, pada masa beriman kepada juru selamat yang sudah datang. Henok manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dia beriman dan ia berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan,
Hanya ketika seseorang berkenan kepada Allah, baru Tuhan mau berjalan bersama dengan dia. Coba kita buka dalam kitab Amos. Kita baca Amos pasal 3. Kita lihat Amos 3 ayat 3. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Sudah temu? Kita baca pada itu yang ketiga. 1, 2, 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya, Amos. Ya, Nabi kecil ya, penyanyi lama. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Oh tidak. Dua orang bisa berjalan bersama, apalagi waktunya lama ya, panjang. Itu harus kenal terlebih dahulu. Ya. Kenal. Dan karena Henok mengenal Tuhan, ia berkenan, ia beriman, dia mengenal Tuhan, dia memiliki hubungan dengan Tuhan, maka mereka bisa berjalan bersama. Mereka sudah sepakat, ya, mereka berjalan bersama. Kalau dua orang tidak saling mengenal, mau tidak? Ya, Anda berjalan lama-lama, jauh-jauh dengan orang yang tidak Anda kenal. Kita justru dia mau ngapain saya, gitu ya? Mau begal saya atau mau ngapain saya? Ya sekarang saking kreatifnya, ya. Di Jepang itu ada aplikasi menyewakan jasa company. Ya. Kalau misalkan takut jalan sendiri, jasa ya, jalan ditemanin. Ya. Orangnya nggak kenal, orangnya nggak kenal. Nah, sosial dalam Tuhan, Henok bisa berjalan bersama dengan Tuhan karena Henok mengenal Tuhan, memiliki hubungan dengan Allah. Namun kita lihat bukan hanya Henok berkenan kepada Allah. Coba kita buka lagi dalam Ibrani pasal 11. Ya. Tadi dikatakan Henok berkenan kepada Allah sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, kata dibalik berkenan kepada Allah, ya, pleasing ya, to God, ya, menyenangkan. Ya. Jadi Tuhan menganggap ya, Henok itu menyenangkan, ya, menyenangkan Allah. Hidupnya Henok menyenangkan Allah. Agar dua orang bisa berjalan bersama-sama dan jalannya jauh dan lama dalam Tuhan, maka dia harus senang dengan teman jalannya. Dia harus senang. Kalau Anda disuruh pilih, suruh pilih siapa yang mau menemani saya jalan 300 tahun. Pilih siapa? Jalan dengan orang yang kita senang atau pilih musuh saya? Jalan 300 tahun dengan musuh saya. Boro-boro ya. 5 menit aja gua nggak betah, nah, misalnya gitu. Ini 300 tahun. Kita harus senang. Ya, kita harus senang. Jemaat sama Tuhan, Henok ya, senang dengan Tuhan. Ya, Tuhan senang dengan dia. Mereka ya Henok berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga bisa dikatakan ya Henok ya, berjalan bersama dengan Allah. Lalu, apa lagi yang dimaksud dengan berjalan dengan Allah? Selain ya, bergaul dengan Allah, itu berjalan dengan Allah. Dan berjalan dengan Allah berarti dua-duanya harus saling mengenal, saling senang. Berikutnya, saudara Tuhan, berjalan bersama dengan Allah berarti Henok menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Menyadari kehadiran Allah. Kalau Henok tidak menyadari bahwa Allah ada bersama dengan dia, ya mungkin Henok ya tidak akan dikatakan dia bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Tapi Henok tahu. Henok meskipun mungkin dia tidak melihat wajah Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kejadian, ketika Adam jatuh dalam dosa, mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika Adam jatuh dalam dosa dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Wah, ada bunyi langkah Tuhan di taman itu. Kita tidak tahu ya bagaimana Henokh berjalan dengan Tuhan pada waktu itu. Detailnya tidak diberikan pada kita. Tapi saya yakin Henokh menyadari akan kehadiran Tuhan bersama dengan dia, berjalan bersamanya. Karena kalau tidak, ya tidak mungkin dikatakan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Jemaat yang sesat dalam Tuhan menyadari kehadiran Tuhan. Orang yang kalau kita mau dikatakan hidup berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita menyadari akan kehadiran Tuhan bersama dengan kita, di tengah-tengah kita, di samping kita. Oh, ada orang kemudian, Pak, jangan ngomong bergaul dengan Tuhan. Saya ibu rumah tangga yang sibuk ngurus rumah tangga, dapur, mesti urus anak-anak, siapin makanan mereka, bekal suami saya, belum kemudian mesti mengatur keuangan, kasihnya mepet-mepet juga lagi suami saya. Gimana mau pikirkan tentang bergaul dengan Tuhan? Oh, tapi tidak. Ibu rumah tangga bisa seperti Henokh, bergaul dengan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan ingin saya membuat rumah tangga saya seperti apa untuk dia. Tuhan ingin agar saya sebagai seorang ibu membawa anak-anak saya sebagaimana untuk Tuhan. Karena dia seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan, Kau ingin saya ketika suami saya pulang, saya harus apa? Memperkatakan apa? Melakukan apa? Begitu pula dengan sebaliknya, ya, suami. Pak, nggak usah ngomong bergaul dengan Tuhan. Apa saya harus jadi petapa? Dulu waktu GBA Depok, masih almarhum Alki, ulang tahun, kami dari Serpong datang kan, naik motor karena waktu itu hujan. Kami sempat berteduh di satu, ternyata tempat itu adalah satu biara. Kemudian entah mungkin karena sudah jadwalnya, ada keluar para biarawan anak-anak muda, tapi mereka kemudian memakai jubah kaul, gitu, jubah biarawan, kemudian keluar mereka lakukan acara. Wah, ini anak-anak muda yang jadi biarawan. Apa itu artinya supaya saya bisa bergaul dengan Tuhan? Saya harus jadi petapa, Kristen. Saya harus jadi seorang biarawan. Oh, tidak. Kalau Anda baca Henokh, apakah Henokh adalah seorang petapa? Tidak. Kita baca di dalam Kejadian pasal 5 tadi, ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Matusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Henokh banyak anaknya sama Tuhan. Dia tipe family man. Banyak anaknya Henokh. Tapi meskipun anaknya banyak, Henokh tetap bisa bergaul dengan Allah. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia menyadari kehadiran Tuhan di sampingnya. Kalau dia menyadari kehadiran Tuhan di sampingnya, orang percaya yang menyadari ada Tuhan di samping saya, dia takut untuk berdosa tidak? Dia takut untuk berdosa. Ada Tuhan di samping saya. Mau lihat apa saya? Hati-hati, Tuhan di samping saya. Kalau orang percaya menyadari kehadiran Tuhan di sampingnya, tadi Pak William nyanyikan ku tak takut, dia akan takut ya. Tuhan, ada tagihan, ada Tuhan di samping saya, dia tidak takut karena dia menyadari akan kehadiran Tuhan. Dia berjalan, Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Henokh menyadari akan kehadiran Tuhan.
Nah, jemaat yang kasih dalam Tuhan, apalagi yang dimaksud dengan berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Allah. Bukan hanya Henokh mengenal Allah, dia menyenangkan Allah, dia menyadari akan kehadiran Allah dalam hidupnya, tapi Henokh juga memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah. Memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah. Allah menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Prioritas utama. Ketika pagi hari, Henokh bersekutu dengan Allah. Ketika siang hari, bersekutu dengan Allah. Malam hari, bersekutu dengan Allah. Nah, hari ini, kalau pagi hari, kita bersekutu dengan apa? TikTok, Pak. Bersekutu dengan apa? Facebook, scroll. Tidak. Dia memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Saking akrabnya, saudara Tuhan. Ada sebuah buku ditulis oleh Dr. Walter Alan Yoho. Henokh ini suka jalan-jalan bareng dengan Allah. Jalan-jalan bareng. Akrab mereka. Biasanya, kalau sering jalan bersama, kita akan akrab. Sering jalan bareng. Kenapa? Karena kalau sering jalan bareng, biasanya cerita ini, gimana bisnis, pekerjaannya, cerita ini, cerita itu, jadi kita jadi tahu semua tentang dia. Dia curhat ini, dia curhat itu. Sama halnya dengan Henokh. Ketika dia berjalan bersama dengan Allah, mungkin Henokh cerita rencana-rencananya, susah dukanya, pergumulannya. Kemudian Tuhan kasih tahu pada dia rencana-rencananya. Saking asiknya mereka berjalan, ternyata hari sudah larut malam. Dan dalam buku itu Dr. Walter Alan Yoho bilang, Henokh, ini hari sudah larut malam, ilustrasi. Hari sudah larut malam. Balik ke rumah kamu lebih jauh, lebih baik ke tempat saya lebih dekat. Jadi Henokh mampir ke rumah Tuhan, dan tidak balik lagi dia, diangkat, tidak ditemukan lagi, lebih dekat ke rumah Tuhan. Saking serunya. Nah, jemaat, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, begitu pula dengan kita orang percaya. Kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa curhat kepadanya. Tuhan, keluh kesah kita. Tuhan, saya perlu ini, Tuhan. Saya butuh ini. Bagaimana caranya? Suka duka kita. Kemudian rencana-rencana kita, Tuhan, saya punya rencana begini. Bagaimana menurut firman-Mu, Tuhan? Apa yang harus saya perbuat? Dan Tuhan kemudian tunjukkan kepada kita melalui firman-Nya, melalui dengan nasihat-nasihat daripada orang-orang yang lebih dewasa dalam Tuhan, yang mengasihi kita. Kita semakin mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ini akan membuat kita menjadi akrab, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu ada jemaat WA saya. Jadi, Pak, boleh nggak anak saya ini dimasukkan ke grup pemuda jemaat? Oh, boleh. Kenapa? Biar dia dapat teman dari grup itu. Kenapa, Bu? Karena dia suka curhat sama AI. Curhat sama AI. Kasihan juga. Mungkin orang tuanya sibuk, tidak ada teman yang itu dia. Dia curhatnya sama AI. Dan hari ini ChatGPT atau apa, Gemini, kalau bahasanya juga oke gitu. Hai, kamu lagi ini ya, gitu. Ya, saya bisa bantu kamu gini-gini. Curhatnya dengan AI. Nah, ketimbang Bapak Ibu Saudara Tuhan, Anda curhat dengan AI, kepada AI, lebih baik curhat kepada siapa? Curhat kepada Tuhan. Curhat kepada Pak Gembala, kepada Ibu Gembala, minta masukan. Ketimbang pada
Jadi berjalan bersama dengan Allah berarti memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah. Lalu apa yang maksud berjalan bersama dengan Allah? Berjalan bersama dengan Allah berarti adalah suatu proses yang berkesinambungan. Suatu proses yang berkesinambungan. Henok berjalan bersama dengan Allah 65 tahun setelah ia memperanakan Metusalah, kemudian 300 tahun. Mungkin sebelumnya sudah. Jadi 300 tahun berjalan bersama dengan Allah. Itu proses berkesinambungan 300 tahun. Steady 300 tahun, luar biasa. Tahan 300 tahun. Hari ini berapa banyak orang percaya yang bisa tahan seperti Henok 300 tahun berjalan bersama dengan Allah? Mungkin nggak sampai 300 tahun sekarang. Hari ini justru kita lihat ada orang saya lihat 1 tahun 2 tahun pertama mengenal kebenaran aktif, aktifnya luar biasa Tuhan. Kita bisa acungkan 2 jempol, aktif ikut terlibat ini terlibat itu. Tahun ketiga mulai datangnya sebulan sekali, kemana ini? Mulai 2 bulan sekali, lama-lama kemudian hilang berapa lama? Hilang setengah tahun, kita cari kabarnya kemana, nggak ada kabar. Tiba-tiba muncul lagi dia tahun berikutnya. Nah ini tidak bisa dikatakan steady. Bukan satu proses yang berkesinambungan. Saya nonton satu video. Ini lari maraton. Jadi perjalanan hidup percaya kita itu seperti lari maraton. Lari maraton 10 kilo. Kemudian ada pesertanya entah orang Thailand atau orang China gitu. Wah, yang lainnya biasa gitu. Dia sudah pakai kacamata hitam semua lengkap. Begitu suara pistol ditembak, maraton dimulai, dor. Yang lain semua larian gitu. Dia langsung sprint. Sprint 400 meter pertama. Cepat sekali 400 meter pertama sprint. Setelah 400 meter pertama, tahu apa yang terjadi? Muntah-muntah. Enggak lanjut sesuai dalam Tuhan. Tidak lanjut. Nah, perjalanan hidup kita orang Kristiani itu seperti lari maraton. Jadi kita lihat 1 kilometer pertama, baik, puji Tuhan. Bagaimana dengan kilometer yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Jangan sampai kita lihat, dia sprint nih 500 meter pertama, rajinnya minta ampun. Semua Pak, saya ikut. Di 600 meter kemudian, kemana dia? Sibuk ini, sibuk itu. Baru datang nanti kemudian bulan depan sekali. Bukan itu. Itu tidak bisa dikategorikan berjalan bersama dengan Allah. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Allah ada satu proses yang berkesinambungan. Kita bahkan ada lagunya. Mau itu senang, mau itu susah. Lewati air atau api, tapi semua lewat Kalvari. Lewati air, senang, lewati susah, tapi tetap berjalan, ikut Tuhan. Nah ini minggu terakhir 2025 dalam Tuhan. Berarti kalau dihitung hanya hari Minggu saja di tempat ini dan di GBGB lainnya dan di semua gereja lainnya yang ada kebaktian Minggu, berarti sudah 52 kali ada kebaktian Minggu. Siapa yang tidak pernah bolos 52 kali Tuhan kebaktian? Berjalan. Jadi berkesinambungan. Baik dalam keadaan ketika susah ataupun ketika senang. Kita punya lagu lagi di buku nyanyi. Ikut, ku kan ikut Yesus, manapun, kapanpun, aku kan ikut.
Ku kan ikut Yesus. Manapun Ia pimpin aku kan ikut. Nah, waktu banjir air merambah ya, di dalam lembah. Wah, itu dalam keadaan susah itu. Ya, banjir air merambah dalam lembah gelap. Ya. Apakah kita akan tetap ikut Yesus atau kita mulai salah-salahkan Tuhan? Ya. Salah-salahkan Tuhan. Nah, dulu waktu saya PA di rumah jemaat, mereka pindah kontrakan. Ya. Kemudian ya, keluarga ini cerita ke saya, ya, Pak, kami dapat kontrakan di sini harganya murah. Kenapa? Ya. Karena yang punya rumah ini istrinya gantung diri di sini. Oh, gantung diri di sini. Oh gitu Pak ya. Jadi pada takut untuk nyewa daripada nggak laku aku disewakan murah. Kenapa gantung diri di sini? Karena pasangannya meninggal karena kanker. Suaminya gantung diri. Istrinya meninggal karena kanker. Nah, di rumahnya ada dipajang foto Tuhan Yesus yang rambutnya gondrong itu. Kemudian dia berdoa sama Tuhan Yesus, nggak sembuh-sembuh istrinya, meninggal. Kecewa dia dengan Tuhan. Dia salahkan Tuhan. Kemudian dia gantung diri. Oh, sama Tuhan ya. Dia meragukan Tuhan. Dia mulai kecewa dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, Tuhan? Ketika Tuhan dengan kebijaksanaannya tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, karena mungkin dia punya rencana yang lebih baik, apakah kita akan kecewa dengan dia? Ketika saya berada di dalam satu lembah, tempat banjir merambah, apakah saya akan tetap ikut dia? Ikut dia. Sebaliknya, Tuhan. Ya, sebaliknya. Oh, ketika apa itu? Ya, tempat bunga bermekaran. Tempat bunga bermekaran. Kemudian air melimpah, banyak berkat, ya. Air melimpah. Apakah kita juga akan tetap ya, ikut dia, ya, berjalan bersama dia? Ada banyak yang airnya sudah melimpah, ya. Tapi ketika airnya sudah melimpah, kemudian akhirnya Tuhan, ya, ia tidak lagi berjalan menunduk ke bawah. Ya. Jadi kalau berjalan dongaknya ke atas. Ya. Kalau ada lubang gimana? Wah, ada lubang gimana? Ya, jatuh. Ya, jatuh. Ya. Nah, jadi dalam Tuhan, ketika baik berada di dasar lembah ataupun di tempat air melimpah, yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan, ya, kita tetap ya, ikut Dia. Tetap ikuti manapun, kapanpun, ya, dalam kondisi apapun, ya, berjalan ya, bersama dengan Allah. Nah, itu bagian kedua Tuhan. Jadi apa yang bukan dimaksud dengan bergaul dengan Allah dan apa yang dimaksud dengan bergaul dengan Allah. Bagian ketiga, apa yang harus dilakukan selama perjalanan itu? Selama saya berjalan mengiring Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya. Nomor satu, nikmati. Cherish the moment. Ya. Nikmati momennya. Ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, ya, jam perjalanan itu nikmati momennya. Sama. Ya. Ketika ya, saya mau ajak anak-anak jalan, entah itu jalan trekking atau mall sama macam ya. Kadang anak-anak masih kecil agak susah dibilangin, kemudian mereka nah itu momennya ya. Cari momen, nikmat. Ya. Jalan dengan anak ya, gandeng tangan ya. Kenapa? Karena kalau sudah besar dalam Tuhan, ya, sudah besar belum tentu anak itu masih mau digandeng tangannya lagi oleh kita, ya, oleh orang tuanya. Georgie digandeng sama Pak Luki itu mau, nggak tahu masih mau nggak ya? Atau ya saudara Grady digandeng oleh Pak Timotius dia mau masih mau ya. Kalau sudah besar
Saya gandeng anak saya di mall yang cowok, stand up ya. Sidak, ya. Malu, malu ya. Ya, malu. Sudah besar, ya belum tentu mau digandeng lagi. Ya, nikmatin. Begitu pula saudara Tuhan. Ya, dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, ada momen-momen yang ada momen dukanya, ada momen sukanya. Itu seninya. Nikmati, itu seninya. Yakub bilang kepada Firaun, umurku 130 tahun ya Firaun. Tetapi tahun-tahunku itu penuh dengan penderitaan. Musa bilang dalam Mazmur 90, kalau kami kuat 70 tahun, umur kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya, apa? Kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan. Kalau kita pergi jalan-jalan, tur, retret, ini, apa yang paling nyantol di kepala kita? Yang paling nyantol, kami Jakarta baru trekking, pemuda trekking. Yang paling nyantol, yang paling nyantol, wah itu nyungsep, nyungsep, payung ki HP-nya kecemplung, gitu. Kemudian, wah itu nyasar. Nah, itu yang bikin serunya, itu yang bikin seru, itu yang paling diingat, paling diingat. Waktu tur SRC tahun berapa, wah si ini nyasar kemana, gitu. Waktu tur, waktu tahun pemuda kapan Juniwan ubah anak panah rutenya jadi semua pada nyasar ke bawah, kampung bawah. Itu yang paling diingat. Sama saudara Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, suka dukanya. Yang serunya itu yang diingat. Atau cu, dulu waktu Bapak lagi bergumul besar, berat-berat, tapi Tuhan tolong pada waktunya. Tuhan tolong pada waktunya. Ketika kami punya persoalan begini, kami hidup seperti ini, tapi toh kami lewatin, Tuhan topang kami. Ini seni. Terus kalau misalkan ada mahasiswa atau siapa mengeluh, aduh susah sekali kamu belum ada apa-apanya. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi saudara Tuhan, nikmati momennya. Apa yang harus dilakukan sama perjalanan itu? Cherish the moment. Nikmati momen. Yang kedua, apa yang harus dilakukan selama perjalanan itu? Selain kita nikmati momennya, kita juga menarik pelajaran dari dalamnya. Menarik pelajaran. Selama saya berjalan mengiring Tuhan di 2024 ini, 2025 ini, apa kegagalan yang saya alami? Apa kendala-kendala yang saya temui? Apa keberhasilan yang saya bisa dapatkan? Mengapa itu bisa terjadi? Kita tarik pelajaran Tuhan dalam pelajaran itu, dalam perjalanan itu. Kalau waktu kapan saya ajak anak saya yang kedua, Nomi jalan sore keliling rumah, bisa kalau jalan dengan anak, apalagi kalau anaknya masih kecil muncul banyak pertanyaan, suka tanya macam-macam. Tanya macam-macam. Dad, kenapa orang bisa diabetes? Dari semua pertanyaan, kenapa kamu pilih diabetes? Gitu, kan? Kemudian, gimana caranya supaya nggak diabetes? Udah, kamu masih kecil, kamu nggak akan diabetes. Jadi, salam Tuhan, dari perjalanan itu, kita bisa dapat menarik banyak pelajaran. Membuat kita jadi lebih pintar. Tuhan di 2025, bisnis saya gagal, Tuhan. Apa penyebabnya? Manajemen yang kurang baik.
uh, ditipu oleh orang. Ya. Saya tidak konsultasi ke gembala. Ya. Tuhan, di tahun ini saya mengalami ini Tuhan. Apa pelajaran yang kita bisa tarik dari situ? Saya gagal dalam hal ini Tuhan. Nah, kita tarik pelajaran. Ya, tarik pelajaran. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ini adalah hal-hal yang kita bisa lakukan ya, selama perjalanan kita mengiring Tuhan. Dan ya, berjalan bersama dengan Tuhan, itu kita bisa lakukan dalam ya, keseharian hidup kita. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang ya, bisa dikatakan perjalanan yang seru. Ya. Berjalan bersama Tuhan. Ada suka dukanya, ada seninya. Dan itu adalah perjalanan yang terhormat sama Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita berjalan dengan Tuhan. Ya. Berjalan dengan Tuhan. Ya. Saya tidak perlu malu kalau saya berjalan dengan Tuhan. Ya. Orang biasanya suka foto, foto berdiri samping Jokowi, ya, samping Prabowo, ya. Nah ini berjalan bersama ya, raja segala raja. Raja segala raja. Itu adalah suatu perjalanan yang ya, terhormat ya, bagi kita. Dan itu ditawarkan kepada setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Apakah ya, kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan? Ya. Ikut Dia, ya, kemanapun Dia pimpin. Baik ketika air melimpah, ataupun ketika ya, banjir merambah. Henok memberikan contoh kepada kita. Hal itu bisa dilakukan. Dia seorang pria berkeluarga, bukan seorang petapa, dan dia bisa melakukannya. Maka kita pun juga bisa melakukannya. Kira firman Tuhan pada pagi hari ini dapat jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang begitu besar. Kau menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini. Kau bahkan ingin bersekutu dengan kami. Oh, kiranya kami juga memiliki kerinduan yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan di dalam hidup percaya kami, setelah kami diselamatkan, kami dapat terus berjalan mengiring Tuhan. Dan 2025 akan segera berlalu, kami akan memasuki tahun yang baru. Kiranya sebagaimana Henok berjalan bersama dengan Engkau, kami juga dapat berjalan mengiring bersama dengan Engkau dalam keadaan apapun itu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan waktu kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.